Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, selamat datang kepada para tokoh bangsa, Bu Sinta Nuria, Romo Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Magnis, Pak Eri, Riana Harjapamekas, Bu Eri Seda, Pak Laude M. Syarif, Pendeta Gomar Gultom, Mbak Alisa, Pak Lukman Hakim Saifuddin, Romo Setio, dan juga teman-teman jurnalis yang sudah meluangkan waktu memenuhi undangan Gerakan Nurani Bangsa sore ini. Saya kira kita semua paham bagaimana situasi, kondisi, dan kemudian juga mengerti kenapa Gerakan Nurani Bangsa hadir pada sore hari ini. Tapi untuk mengawali pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa ini dan kenapa para tokoh ini hadir, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu Pak Lukman Hakim Saifuddin untuk menyampaikan latar belakang pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa pada sore hari ini. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan para sesepuh, Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Romo Kardinal, dan semuanya saja yang hadir di sini. Dan tentu kepada rekan-rekan media, para jurnalis yang saya hormati. Ya, kami Gerakan Nurani Bangsa merasa perlu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Hari ini adalah kali kelima kami menyampaikan pesan kebangsaan. Karena yang pertama dulu ketika menjelang pemilu, Februari tahun lalu. Lalu yang kedua ketika menjelang 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Yang ketiga kami melakukan jumpa pers menyampaikan pesan kebangsaan ini ketika menghadapi revisi rencana undang-undang TNI, kalau masih ingat. Terakhir adalah yang keempat ketika proklamasi kemerdekaan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini adalah yang kelima. Mengapa kami dari Gerakan Nurani Bangsa merasa perlu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan? Tentu saudara-saudara sekalian bisa memaklumi perkembangan terakhir situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita. Yang di mata kami ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Nilai-nilai kemanusiaan yang diingkari, yang disimpangi, tindakan kekerasan yang sama-sama kita ketahui bersama, aksi-aksi yang lalu kemudian disikapi secara represif, lalu juga perilaku sebagian saudara-saudara kita yang kami nilai berlebih-lebihan. Terjadi perusakan fasilitas umum, terjadi penjarahan, dan seterusnya. Walhasil, kehidupan kebangsaan kita mengalami ancaman yang serius karena nilai-nilai kemanusiaan yang tergerus. Itulah kenapa lalu kemudian kami merasa perlu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan yang tentu nanti akan disampaikan oleh Ibu Alisa Wahid. Nah, hal lain adalah bahwa pemerintahan ini bagaimanapun juga keberadaannya harus tetap terjaga dan terpelihara. Itulah mengapa sekeras, setajam, sebesar apapun kritik kami kepada pemerintah yang sekarang, hakikatnya adalah cerminan dari rasa cinta kami terhadap
jalannya roda pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi maknailah apa yang ingin kami sampaikan sebagai pesan-pesan kebanggaan itu manifestasi atau wujud dari rasa cinta kami, tidak hanya kepada bangsa dan negara tercinta ini, tapi juga kepada pemerintahan yang ya harus tetap dipertahankan eksistensinya, karena tanpa pemerintahan ya kehidupan kita akan jauh lebih buruk lagi. Jadi itulah mengapa kami berkumpul di sini, dan nanti tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga akan menyampaikan refleksinya, juga menyampaikan pesan-pesannya secara khusus, secara personal, meskipun nanti ada poin-poin yang secara resmi disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa sebagai pandangan kami. Selain itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebagian anggota atau aktivis Gerakan Nurani Bangsa yang tidak bisa hadir. Bapak Quraisy Shihab secara khusus menyampaikan permohonan maaf karena rencananya beliau juga akan hadir, tapi karena satu dan lain hal beliau berhalangan. Bante Panjavaro Mahatera juga mohon maaf tidak bisa hadir. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri juga berpesan mohon maaf tidak bisa hadir. Selain juga beberapa Bapak Komarudin Hidayat, Ibu Karlina yang sedang tidak ada di Jakarta, dan beberapa yang lain yang berhalangan secara khusus. Saya pikir ini sekedar pengantar dari kami, dan tentu nanti acara ini akan dipandung oleh Mas BK Apsara Ulung. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Pak Lukman untuk pengantarnya. Teman-teman jurnalis, saya kira itu sudah jelas bagaimana kemudian latar belakang kenapa sesepuh para tokoh bangsa berkumpul sore ini. Untuk selanjutnya akan ada pengantar dari Bu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para sesepuh bangsa dan para tokoh Gerakan Nurani, para jurnalis yang telah hadir di sini semuanya, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Beberapa hari ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota. Sebagai warga bangsa senior yang telah lama mengikuti perjalanan bangsa, kami Gerakan Nurani Bangsa ingin menyampaikan refleksi kami atas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Gerakan Nurani Bangsa adalah wadah bagi saya, Bapak Quraisy Shihab, Romo Kardinal Suharyo, Kiai Haji Mustafa Bisri, Biku Panjavaro, Ibu Omi Nur Khalis Majid, Pendeta Jeki Manuputi, dan Pendeta Gomar Gultom, Romo Frans Masek Suseno, Ibu Karlina Supeli, Ibu Eri Seda, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, Bapak Eri Riana Harjo Pamekas, Bapak Laude M. Syarif, dan beberapa nama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagai orang tua, kami berharap bangsa dan negara Indonesia selalu berada dalam kehidupan yang tentram, damai, agar bisa terus maju mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Kita bangsa elit bangsa haruslah selalu mengingat hal ini. Sesuai dengan kaidah dan di lingkungan pesantren, kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Atau kalau orang tasarruful imamu ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Di napingga bangsa akhir-akhir ini, marilah kita jadikan pelajaran berharga agar kembali pada landasan prinsip ini. Hanya dengan tekad kuat itulah maka dapat mewujudkan rakyat yang adil, makmur dan sentosa, dan negara kita menjadi negara kemahrifah roh jinawi atau negara yang sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itulah harapan dan impian kita semua rakyat Indonesia. Akhirnya saya mengakhiri mukaddimah saya dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan yang sangat kuat dari Bu Sinta Nuria. Untuk selanjutnya, pembacaan pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa yang akan disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Sebagai pelayan pelayan dari para tokoh bangsa, saya akan membacakan pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan beberapa hari ini, Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cinta Indonesia, menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagai berikut. 1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita. Hentikan segala tindak kekerasan dan represivitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. 2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elit penguasa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan nirempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Karenanya, Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan atau trust masyarakat luas yang hilang dengan cara memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya. Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel, dan tidak ugal-ugalan. Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara, serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara dapat dijalankan.
seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial, bukan sebaliknya memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang. 3. Memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta menguatkan kembali TNI Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya. 4. Membangun kesadaran publik secara persuasif, menumbuhkan prinsip saling jaga antar sesama warga masyarakat tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan. Yang kelima, mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus-menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta. Jakarta 3 September 2025, Gerakan Nurani Bangsa. Ya, terima kasih Mbak Alisa Wahid. Teman-teman jurnalis, itu adalah pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa sore hari ini yang kemudian akan diteruskan tentu saja pendapat atau kemudian uraian dari pesan tersebut dari masing-masing tokoh. Untuk kesempatan pertama saya akan ke Romo Magnis terlebih dahulu. Ngomong bebas. Bebas Romo Magnis. Terima kasih. Teman-teman, saya tidak akan bicara panjang, sudah jelas. Saya melihat dua hal yang betul-betul menjadi keprihatinan. Yang pertama, apa yang akhirnya kemarahan, kekecewaan, frustrasi masyarakat meledak. Mulai barangkali dari Pati sampai akhirnya di banyak kota besar di Indonesia. Kelihatan bertahun-tahun masyarakat mengalami frustrasi. Melihat bahwa Indonesia itu sepertinya milik mereka yang di atas, yang memperkaya diri tanpa malu-malu, menambah fasilitas, dan masyarakat sendiri susah. Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya. Karena itu tentu berarti orang juga akan berpikir, sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu. Jadi itu sangat penting kita semua mendengarkan suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi kerusuhan. Tentu ada poin kedua, teman-teman. Saya tidak begitu tahu, saya hanya duduk di rumah. Tetapi katanya pembakaran stasiun Transjakarta, rumah penjara, itu bukan kemarahan rakyat. Rupa-rupanya ada yang menunggangi. Ada yang ikut main, memanfaatkan kesempatan untuk merusak. Itu tentu sesuatu yang jahat. Memberi nama buruk kepada suatu letusan kemarahan masyarakat yang baik. Mahasiswa sudah jelas mengatakan kami tidak akan merusak, menjarah dan sebagainya, dan yang lain juga seperti itu. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bahwa jangan situasi ini masih dimanfaatkan itu. Saya kira ini dari saya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Magnis atas dua poin yang saya kira sangat jelas, tegas, dan kuat. Saya akan memberi kesempatan ke Pendeta Gomar terlebih dahulu.
Makasih Bung Beka, para sesepuh bangsa, tokoh GNB yang saya hormati, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Saya juga ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, tentu kita mengapresiasi rakyat yang menyampaikan aspirasinya, dan itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi kita sangat prihatin karena penyampaian aspirasi ini diboncengi oleh pihak-pihak lain. Kita tentu mengharapkan penyampaian aspirasi itu disampaikan secara santun. Kita memiliki budaya timur, budaya Indonesia yang sangat elok, dipuji oleh berbagai bangsa di dunia ini. Oleh karenanya, kalaupun demo misalnya diteruskan, kami menghimbau supaya semua waspada dan tidak terprovokasi untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang hendak disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini momen yang sangat tepat bagi kita sebagai bangsa untuk berefleksi. Tadi saya diskusi dengan Romo Setio, apakah ada negara di dunia ini di mana parlemennya yang didemo? Rasa-rasanya kok belum pernah kita dengar gitu. Biasanya demo datang ke parlemen justru untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Tetapi kita melihat belakangan ini demo banyak justru tuntutan atas perilaku dan berbagai hal yang tidak mencerminkan bahwa mereka sungguh-sungguh merasakan peduli dan sensitif terhadap masalah-masalah di masyarakat. Oleh karenanya ini saatnya saya kira untuk anggota parlemen kita berbenah diri, memeriksa dan sekaligus juga kepada para pimpinan parpol untuk mempersiapkan kader-kadernya dengan baik dan menegur bila perlu merecall anggotanya yang menciderai perasaan umat yang diwakilinya. Ini saat yang sangat baik buat parlemen berefleksi dan para parpol kita. Hal yang sama juga saya kira kepada pemerintah kita, penyelenggara negara. Kita hormat kepada penyelenggara negara seperti kata Pak Lukman tadi, semua kita bangsa harus menghormati dan menghargai pemerintahan kita. Tetapi pemerintah kita juga perlu mendengar suara masyarakat. Dan ini yang terjadi sekarang. Misalnya saja mungkin langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintahan kita sekarang ini adalah mengevaluasi RAPBN kita. Melihat bagaimana RAPBN kita posturnya lebih berpihak kepada rakyat. Segala bentuk pemborosan yang tidak perlu dengan fasilitasi para pejabat negara dan parlemen, saya kira perlu ditinjau. Termasuk juga proyek-proyek yang nampaknya mercusuar, tapi di sana sini kita melihat tidak tepat sasaran, perlu ditinjau ulang. Saya sebut saja misalnya makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, saya kira perlu ditinjau ulang. Benarkah ini untuk kepentingan rakyat dan diawasi, kalau harus diteruskan diawasi dengan sebaik-baiknya, dan hal lain yang perlu direfleksikan ulang, dievaluasi ulang semuanya menurut hemat saya. Saya kira itu pesan saya, kalau bisa para pemangku negara kita memperhatikan apa yang terjadi belakangan ini sebagai sebuah momentum untuk refleksi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Komar Gultom untuk dua pesannya juga. Untuk selanjutnya Pak Laude Sarif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebenarnya sudah hampir semuanya disampaikan, namun saya ingin menambahkan beberapa hal. Nomor satu tadi itu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gultom bahwa soal ketimpangan postur anggaran. Coba kalau teman-teman lihat 10 kementerian lembaga tertinggi anggarannya tahun 2025 itu, nomor 1 itu adalah Kementerian Pertahanan. Nomor 2 Kepolisian. Semalam saya hitung-hitung berapa sih jumlah tentara kita, ternyata kurang dari 1 juta. Berapa jumlah polisi kita? Kurang dari 1,5 juta.
maksudnya bukan 1 juta, kurang dari 500.000. Seperti itu semuanya. Terus saya hitung lagi berapa jumlah petani Indonesia. Lebih 40 juta petani Indonesia. Jadi kenapa anggarannya itu lebih besar diberikan kepada sektor pertahanan dan polisi? Oleh karena itu, saya pikir penting sekali DPR dan eksekutif, khususnya Presiden, menilai ini, dan Kementerian Keuangan. Jangan lagi melanjutkan kebijakan-kebijakan yang tidak mementingkan rakyat itu. Misalnya sekolah rakyat, padahal kita sudah punya sekolah dasar hampir semua seluruh negeri. Kita punya koperasi, bahkan sekarang harus ada koperasi merah putih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Badan Gizi Nasional itu dia itu urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, urutan ke-7 dengan 71 triliun anggarannya. Jadi kan sebenarnya ketimpangannya itu jelas ya, itu yang perlu diperhatikan, termasuk Kementerian Keuangan yang harus menjaga itu. Yang kedua, Pak Lukman tadi mengatakan sebelum pemilu saya masih ingat kita bertemu di Bawaslu. Ini sudah 5 kali. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, para sesepuh ini, saya dengan Mbak Alisa dan ya memfasilitasi untuk bertemu. Makin sering bertemu berarti kan makin kurang baik. Nomor 3, yang paling disesalkan juga banyak sekali masukan, tetapi juga tidak didengarkan. Contoh. Ketika Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Republik Indonesia di televisi, mereka mengatakan akan membuka diri untuk mendengarkan masukan masyarakat. Yang penting itu bukan mendengarkan. Yang penting itu adalah menjalankan masukan masyarakat. Apalagi kalau masukannya dari para sesepuh bangsa ini. Jadi saya pikir kalau hanya mendengarkan tapi tidak menjalankan, ya itu berarti pemerintah yang tuli. Pemerintah yang tuli. Dan tidak boleh. Terakhir soal bahwa ada penggunaan kekerasan yang eksesif terhadap para demonstran. Saya pikir polisi sebagai menempati nomor kedua untuk anggaran tahun 2025 harusnya jauh lebih profesional lagi dan tidak menggunakan kekerasan yang eksesif. Pada saat yang sama, yang demo tidak dibenarkan sama sekali juga untuk melakukan pembakaran, melakukan looting itu, penjarahan terhadap siapa saja, termasuk politisi yang kita tidak senangi, tidak boleh dijarah. Penjarahan itu adalah suatu bagian dari sikap yang barbar. Oleh karena itu, mudah-mudahan juga itu tidak terjadi. Saya ingin tutup bahwa tidak ada gunanya mendengarkan kalau tidak menjalankan apa yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Laude. Kesempatan berikutnya Bu Eri. Terima kasih Mas Beka, selamat sore Ibu Nyai Sinta Nuria, Romo Kardinal, Bapak Ibu semua, teman-teman wartawan. Saya ingin melanjutkan apa yang baru disampaikan oleh Pak Laude Sarif. Menindaklanjuti itu biasanya ada 2. Yang pertama sistemik, yang kedua individual. Bicara tentang nurani dan moral itu biasanya orang melihatnya sebatas dan terbatas pada individu. Tapi itu sebenarnya tidak cukup. Indonesia ini mengalami persoalan nurani pada
tataran sistemik. Jadi kalau bilang korupsi, korupsinya itu bukan lagi korupsi individual, korupsinya itu sudah korupsi sistemik. Oleh karena itu, kesenjangan sosial ekonomi salah satu akar masalah dari kemarahan masyarakat. Itu juga harus ditindaklanjuti solusinya secara sistemik pula. Tidak cukup minta maaf di depan media sosial kalau rumahnya sudah dijarah. Yang harus dilakukan pada tataran sistemik itu adalah bahwa para anggota DPR legislatif, para anggota pemerintah eksekutif, dan para anggota mahkamah pengadilan yudikatif secara sistemik membereskan persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu kalau memang serius mau menindaklanjuti. Orang-orangnya juga harus bersih. Sehingga dengan kata lain, ini perlu ada solusi jangka panjang secara menyeluruh. Sehingga kita tidak tergantung presidennya siapa, ketua DPR-nya siapa, ketua Mahkamah Agungnya siapa. Sistemnya itu dalam tanda kutip memaksa orang-orang yang duduk bertanggung jawab itu untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga tidak setiap kali ganti pemerintah, ganti kebijakan, rakyatnya terus-terusan masih marah. Itu sebenarnya persoalan mendasar kita sebagai masyarakat. Bahwa presidennya siapapun, ketua DPR-nya siapapun, ketua Mahkamah Agungnya siapapun, itu tetap sistem itu tidak korup, tidak nepotis, tidak melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, itulah tantangan kita bersama, Bapak Ibu. Bagaimana merubah sistem supaya legislatif, yudikatif, dan eksekutif kita itu memang dalam tanda kutip mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tentu harus adil. Karena kalau bergantung pada orang per orang, ya malaikat pun agak sulit memimpin Indonesia sekarang ini. Ya, saya rasa tidak berlebihan kalau saya mengatakan demikian. Jadi dengan kata lain, sistemnya harus dibenahi terlebih dahulu. Sesudah itu orang-orangnya. Ada yang mengatakan, wah tidak penting orangnya siapa. Penting. Sama-sama pentingnya Bapak Ibu. Sistemnya penting, orangnya juga tidak kalah penting. Memilih pemimpin itu tidak cukup kelihatannya populis. Kelihatannya berpihak pada rakyat. Apalagi di zaman medsos seperti ini, semuanya politik pencitraan gitu ya. Masuk gorong-gorong, masuk kali gitu ya. Terus rakyatnya sudah terharu termasuk saya gitu ya. Terus memilih pemimpin berdasarkan masuk gorong-gorong dan masuk kali. Itu kesalahan saya gitu sebagai pemilih. Nah, ada yang mengatakan siapa suruh ketipu gitu kan. Nah, tapi kalau sekitar puluhan juta masyarakat sama-sama ketipu, karena sekarang saya khawatir ya, saya termasuk yang prihatin, ada yang kemudian menyalahkan pemilih. Siapa suruh milih pemimpin, bukankah pemilunya sudah demokratis gitu. Tapi lupa bahwa pemilihan umum zaman sekarang agak beda dengan pemilihan umum zaman sebelum ada politik populisme dan politik pencitraan dan media sosial. Jadi itulah beberapa hal saya hanya menekankan sistemnya harus bebenah, orang-orangnya juga harus dipilih secara tepat dan benar menurut aturan hukum. Terakhir tadi Pak Lukman, ya, kemudian Pak Pendeta Gumar Gultom dan Pak Laude Syarif menekankan dan Romo Magnis pentingnya bahwa semua harus tertib, tidak ada penjarahan.
mungkin ini semua menjadi siklus ya. Kalau dihadapi secara kekerasan, responnya juga semakin keras. Jadi yang perlu dipikirkan kita bersama adalah memotong siklus kekerasan itu biasanya dimulai dari aparatnya. Kalau aparat penegak hukumnya tidak menggunakan kekerasan, maka rakyatnya juga cenderung tidak menggunakan kekerasan. Terlepas dari beragam adanya penyusup, adanya free rider, dan seterusnya. Sehingga yang harus pertama kali manusiawi tidak melanggar hukum itu ya aparat penegak hukumnya. Dan itulah memberi contoh bagi para masyarakat yang sedang protes untuk juga tidak melakukan kekerasan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Eri Seda untuk gelisahannya. Berikutnya Romo Setio dulu, nanti bagian sana sebagai penutup. Monggo Romo Setio. Terima kasih Mas Bapak Ibu yang saya hormati semua dan rekan-rekan media. Saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah dikatakan Romo Magnis dan juga di pernyataan soal kemarahan rakyat ya. Jadi ekspresi demonstrasi terutama tanggal 28-29 kemarin yang begitu cepat naik ya, lalu cepat turun ya. Saya melihatnya sebagai semacam reaksi kemarahan dari rakyat yang sudah kehilangan trust ya, sudah kayak tidak tahu lagi kepada siapa harus mengadu begitu. Saya ingat peristiwa tahun lalu Garuda Biru itu ya, yang dalam sekejap lalu akademisi, ya, dosen, aktivis, mahasiswa dalam sekejap bisa berkoordinasi langsung demo besar ya tentang RUU Pilkada kalau nggak salah ya. Nah saya melihat pola yang sama ya dengan kemarin itu ya, begitu supir Gojek dilindas ya oleh Rantis, maka dalam sekejap ya lalu rakyat turun ya, dan dengan cara mereka. Kalau para akademisi membuat statement ya inilah rakyat kita ya, lalu mereka melakukan apa yang kita lihat semua ya, kekerasan di mana-mana ya. Jadi saya kira ini harus didengarkan. Maka GNB kami menyampaikan ini adalah hati nurani rakyat yang sudah kayak putus asa ya, harus ngomong seperti apa lagi ya. Dan yang menjadi sasaran kan kita lihat semua ya, polisi, DPRD dan politisi. Ya, hal-hal yang kita juga kayak sudah kayak nggak ada sambungan lagi ke mereka itu, karena seperti yang dikatakan Bapak Laude tadi itu, apapun yang kita ngomong, kita katakan ya didengarkan, tapi tidak ada tindak lanjut ya. Lalu yang terakhir tentu saya kira karena kita Gerakan Nurani Bangsa, jadi satu hal yang selalu ingin kita ingatkan adalah soal etika. Kekuasaan itu sebetulnya untuk apa? Apakah kekuasaan itu untuk melayani diri sendiri, untuk kepentingan kelompoknya sendiri, ya, untuk memperkaya diri, untuk bagi-bagi jabatannya, ataukah kekuasaan itu sebetulnya ada nilai etisnya yang dikatakan oleh para filsuf dari zaman Yunani sampai sekarang ya, bahwa kekuasaan adalah untuk orang lain. Berkuasa itu untuk melayani kepentingan orang lain. Kalau Anda menjadi pejabat publik, itu berarti Anda bekerja untuk kepentingan orang lain. Nah saya kira ini yang perlu diingatkan lagi, karena mereka semua ya, DPR, DPRD, lalu politisi, polisi, mendapatkan kemarahan yang besar dari rakyat kemarin. Semoga ini menjadi peringatan dan membuat ada introspeksi dari lembaga-lembaga tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Setio. Untuk selanjutnya Pak Eri Riana Harja Pamungkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya ingin mengutip dan mengeraskan apa yang disampaikan Mas Lukman dalam pengantar, yaitu bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah ekspresi kecintaan kita semua kepada Indonesia ya, tentu saja. Tidak bermaksud lain-lain. Kita ingin menjaga Indonesia dengan memberikan masukan-masukan yang positif. Kedua, dengan penghormatan itu bukan berarti kami juga tidak menghormati mereka yang bertugas di jalan, kemudian menjadi korban, ada polisi, ada tentara, macam-macam. Tapi kami ingin mengingatkan bahwa, nggak tahu filsuf mana yang mengatakan ini, tapi saya dengar dari teman-teman saya
jenderal militer, tidak ada komandan yang salah, tidak ada anak buah yang salah. Komandan yang harus bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya. Sebelum Romo Kardinal, Pak Lukman mau Mbak Lisa. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi pembicaraan kalau kita melihat respons Presiden itu fokusnya lebih banyak kepada penanganan kondisi penjarahan, anarki dan lain-lainnya itu. Tetapi yang harus diingat adalah demo saat ini itu sangat berbeda dengan demo-demo sebelumnya. Kemarahan rakyatnya itu terasa sangat kuat yang tadi disampaikan oleh Romo Setio. Dan itu sudah dimulai dari Pati. Jadi bukan hanya kejadian ojol saja gitu. Kalau tidak ada kemarahan tersebut, siapapun pencolengnya, penunggangnya tidak akan bisa menggerakkan seperti itu. Begitu. Rakyat itu punya logika rasa ya. Kalau selama ini rakyat tidak bergerak, bukan berarti mereka tidak merasakan dan tidak mengindahkan apa yang sedang terjadi. Itu lebih karena rakyat Indonesia itu orangnya memang orang-orang yang memberikan ruang yang sangat besar kepada para pemimpinnya. Tapi ada seorang ahli mengatakan bahwa kepercayaan itu seperti oksigen. Pada saat ada, tidak terasa. Tapi pada saat tidak ada, kita sesak nafas. Dan itu yang terjadi sekarang. Kita semua sesak nafas karena ketidakpercayaan itu sudah sedemikian kuat. Makanya kemarahannya kepada DPR, anggota DPR, kepada pemerintah, kepada politisi, dan yang paling penting yang juga kemarin sangat kuat itu adalah ketidakpercayaan kepada polisi. Kejadian yang dialami Afan itu bukan kejadian yang pertama kali. Kekerasan eksesif yang dilakukan oleh polisi sudah berkali-kali terjadi dan teriakan rakyat selama ini tidak pernah diindahkan. Sehingga kemudian kemarahannya menjadi seperti ini. Nah, ini yang menurut saya perlu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa persoalannya itu bukan persoalan beberapa hari ini saja. Betul, perintah untuk bertindak tegas kepada para pencoleng, kepada para penunggang itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan dan semuanya itu segera diwujudkan. Kalau tidak, oksigennya makin lama makin menipis. Dan kita tidak tahu lagi dalam kondisi masih diperbolehkan bertindak eksesif, rakyat bisa kembali marah lebih berat lagi. Itu lebih berbahaya. Terima kasih. Ya, karena tadi karena tadi pengantar ya didadak juga. Saya hanya ingin menyampaikan 2 bait saja, menggarisbawahi Mbak Alisa tadi, bahwa rakyat itu punya rasa. Romo Setio Wibowo juga tadi bicara tentang nurani. Siapapun kita yang diamanahi kuasa, gunakanlah ia dengan rasa. Kuasa tanpa rasa kan datangkan karma berupa bala yang rugikan kita semua. Cukup. Terima kasih Pak Lukman, 2 baitnya. Sebagai penutup, monggo Monsinyur Kardinal Suharyo. Saya merasa semua yang perlu disampaikan sudah disampaikan. Satu, kalau boleh mengajukan permintaan saya pribadi dan tentu bersama-sama dengan para sahabat Gerakan Nurani Bangsa, gagasan, catatan, kritik itu sudah sangat-sangat banyak. Bukan hanya pada saat ini, tetapi sudah saya dengar sejak 10 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, apakah kritik ini hanya didengar? Sudah lumayan kalau didengar. Karena kritik ini saringannya banyak. Artinya apakah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang sungguh mencintai Indonesia itu tidak disaring sedemikian rupa sehingga yang didengar
oleh yang mempunyai kuasa itu hanya yang baik-baik saja. Saya bertanya, saya tidak tahu jawabannya, tetapi permintaan saya, tolong pemikiran, gagasan, usul, khususnya dari para akademisi yang tidak mempunyai kepentingan apapun. Moga-moga kami, saya yakin kami tidak mempunyai kepentingan apapun selain mencintai tanah air. Tolonglah itu didengar, dipertimbangkan, dan sungguh-sungguh dipikirkan bersama-sama dengan mengundang tokoh-tokoh yang sungguh tidak mempunyai kepentingan apapun selain untuk kebaikan negeri ini. Saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan. Yang kemarin diundang adalah ketua partai politik, pemimpin agama. Apakah mahasiswa juga sudah diundang? Apakah para akademisi sudah didengarkan? Saya tidak tahu, kita menjawab menurut keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, ini terakhir, saya itu berpikir sangat sederhana, tidak mempunyai ilmu apapun kecuali ilmu doa. Saya membayangkan, sudah sering didengar, 2045 adalah Indonesia emas. Kita berjalan menuju ke sana. Dan Indonesia emas itu saya bayangkan sebagai yang dirumuskan di dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita berjalan ke sana. Pertanyaannya, apakah kita tahu dari mana kita berjalan? Karena kalau kita tidak tahu dari mana kita berjalan, jalannya itu bisa ke sana kemari. Jangan-jangan tidak ke sana tetapi kemari. Saya ambilkan contoh kecil saja. Di sekitar proklamasi kemerdekaan itu banyak artikel, banyak diskusi. Salah satunya yang saya baca ada judul Ekonomi Serakah. Lalu di dalam artikel itu ada angkanya. Bukan pendapat saya siapa saya ini ya. Angka dipublikasikan. Jadi misalnya, saya sebut saja karena ini forum cinta kasih, jadi mengatakan apa saja boleh kan. Demi cinta kepada tanah air. 67% korupsi itu dilakukan oleh para pejabat yang masih aktif. 67%. Nanti kalau perlu saya kutip dari mana angka ini. Dan ini sangat menyedihkan ketika saya membaca ini, hati saya sangat sedih. Tidak untuk dikasihani tentu saja Mbak ya. Hanya 34% warga negara yang percaya bahwa pemerintah itu bekerja untuk kepentingan umum. 34%. Ini pasti penelitian karena yang saya baca itu koran nasional yang terpercaya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang di depan publik ini adalah angka kemiskinan. Ada dua angka yang sangat berbeda yang disebut. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, angka kemiskinan di Indonesia itu hanya 8, sekian persen. Itu berarti sekitar 24 juta penduduk Indonesia miskin. Sementara menurut Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu 63%. Itu berarti 170 juta. Ya, ketika saya baca lebih lanjut, kenapa BPS itu rendah? Karena kriterianya memang berbeda. Yang disebut miskin adalah orang yang per kapita per hari memperoleh uang Rp21.000 per hari. Coba silahkan membayangkan 21.000 itu bisa untuk apa? Makan 2 kali juga tidak cukup. Belum pakaian, belum kesehatan, belum pendidikan. Kenapa
kita atau kita BPS itu terus menggunakan standar yang sudah tidak realistis itu. Seandainya saya akan sungguh bergembira dan berbangga kalau kriteria untuk menentukan kemiskinan itu diubah yang realistis. Karena dengan mematok angka itu sebetulnya kita sedang menutupi sesuatu yang semestinya dibuka. Karena kalau tidak, yaitu kita tidak tahu dari mana kita ini berjalan. Ya tidak realistis. Dan itu bukan hanya berkaitan dengan angka kemiskinan, tetapi seperti dikatakan oleh para teman-teman ini bisa berkaitan dengan legislatif, seperti apa legislatif itu, seperti yudikatif, seperti eksekutif. Kita di mana pilar untuk demokrasi itu? Dibuka kartunya, diakui kesalahan-kesalahannya, karena kalau kita menyangkal, kita tidak akan kemana-mana. Diakui, dan marilah kita melakukan tobat nasional. Itu kata yang menurut saya sekarang ini paling perlu, karena kalau tidak, ya tidak tahu kita itu mau apa ya. Terima kasih. Terima kasih Romo Kardinal atas sambutan dan sekaligus penutupnya dari pesan kebangsaan yang diwakili oleh 10 tokoh bangsa sore ini. Teman-teman, saya kira kita semua sudah menyimak semua tadi pesan kebangsaan GNB dan juga masing-masing dari tokoh. Saya akan membuka kesempatan untuk 3 penanya kalau mau memperjelas tadi statement dari para tokoh. Hanya 3 saja. 1 mbaknya. Bentar. Ada lagi? Ya 1 aja, yang depan. Yang dari sisi sana? Oke, 3. Mbak, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, nama saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan saya khususnya untuk Bu Alisa, tapi kalau Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab juga saya sangat senang begitu ya. Seperti yang tadi kan sudah disampaikan pesan-pesan kebangsaan dari para tokoh bangsa. Tapi kita juga nggak memungkiri di era sosial media seperti saat ini, pesan-pesan juga banyak yang bermunculan dari masyarakat melalui media sosial begitu. Yang salah satu sangat populer akhir-akhir ini adalah gerakan 17+8 tuntutan rakyat begitu. Itu kan sangat masif Bapak Ibu sekalian, dengan warna-warnanya, dengan pesan-pesannya, bahkan yang sedikit berbeda dengan sebelumnya adalah bahkan para netizen ini memberi deadline ataupun tenggat waktu kepada pemerintah. Salah satunya tenggat waktunya tanggal 5 September, sama satu lagi 1 tahun dari hari ini begitu, dari saat ini. Mungkin sedikit bisa ditanggapi soal gerakan masyarakat 17/8 tersebut. Kira-kira kenapa itu bisa muncul dan apa ya istilahnya sangat cepat juga menyebar ke yang lain, banyak yang setuju. Terus juga apakah pesan-pesan yang disampaikan dalam 17/8 itu sudah tepat atau ada yang bisa ditambahkan lagi dari poin-poin tersebut? Terima kasih. Terima kasih, saya Tejo. Kami berharap bapak-bapak yang tidak mempunyai kepentingan jabatan dan sebagainya bisa berbeda dengan yang lain. Kemarin sudah ada tokoh Islam 15, kemudian juga ada TNI dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya supaya pesan ini tidak hanya didengar tapi dilaksanakan. Sementara Prabowo dan DPR sehari-hari di lingkungan itu, ini kita masukan-masukannya masuk saja, sulit untuk dilaksanakan. Namun di forum ini bisa berlanjut. Tadi Pak Lukman sudah menyampaikan 5 kali pertemuan. Bagaimana ini bisa istilahnya punya gigi gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan penting sekali sistem dan orang. Seperti Bu Lisa sampaikan, penting sekali Bu. Saat ini dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu semakin tidak jelas, tidak ada lembaga tinggi. Antara yudikatif itu tidak jelas, juga begitu juga dengan legislatif. Terima kasih.
Terima kasih kesempatan. Selamat sore para guru-guru kami. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com, menyambung terkait dengan fenomena tuntutan 17+8 yang saat ini sedang viral itu kan di dalamnya dirangkum dari berbagai tuntutan dari berbagai kelompok yang kemudian diserap oleh para pegiat media sosial dan dirumuskan menjadi 17+8. 17+8 itu ditujukan kepada 6 pihak. Yang pertama Presiden, yang kedua DPR, ketiga Parpol, polisi, TNI, dan kemudian kementerian di sektor ekonomi. Mungkin ada pesan dari para guru-guru kami ini bagaimana keenam pihak ini harusnya menyikapi tuntutan masyarakat yang kemudian viral di media sosial itu sendiri, karena mungkin generasi yang lebih muda punya caranya sendiri untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Lisa. Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dengan 17+8. Ini sebetulnya inisiatif yang sangat mengembirakan. Pertama karena datangnya itu dari anak-anak muda, gitu ya, dari teman-teman yang selama ini banyak bekerja di isu-isu kebijakan publik, terutama terkait dengan demokrasi. Misalnya itu salah satu motornya kan Think Policy, Mbak Afu ya, dan teman-teman yang lain tentu saja. Nah 17+8 itu kenapa 17 ya, karena 17 Agustus, 8 karena Agustus juga, 17+8 plus 8 itu adalah nomornya Pak Prabowo. Begitu saya dapat informasi dari teman-teman, begitu. Nah kalau kita lihat di dalam 17+8 itu ada hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, tapi juga sangat sangat operasional, begitu. Jadi 17+8 itu karena teknis sudah disebutkan apa-apa saja. Misalnya di dalam yang 8 itu tugas 17 yang 1 minggu yang deadline 5 September, salah satunya itu adalah segera kembali ke barak untuk TNI. Karena kita beberapa hari ini disuguhi pameran alat-alat berat ya. Konvoi di berbagai jalan, di berbagai kota, dan tentara itu ada di mana-mana begitu. Nah ini hal seperti ini call-nya jelas sekali, kembali ke barak secepatnya, deadline-nya 5 September. Tetapi kalau kita melihat 8 tuntutan rakyat dalam setahun, itu juga ada kembali ke barak, TNI kembali ke barak, gitu. Tetapi sifatnya lebih komprehensif, lebih sistemik, begitu. Jadi ini sangat baik karena ini disuarakan oleh masyarakat secara langsung, disuarakan oleh anak muda melalui moda digital. Nah, tadi Romo Setio ya yang menyebutkan, atau yang Garuda Biru. Sebetulnya Garuda Biru itu sudah menunjukkan kekuatan demokratisasi digital. Karena aksi 22 Agustus itu yang ada di seluruh Indonesia dengan sangat kencang itu konsolidasinya hanya dilakukan di media sosial, yang waktu itu melalui X 20.000 orang yang mengikuti dari seluruh dunia. Begitu. Nah, dan aksi yang dihasilkan ke seluruh Indonesia. Kali ini pun juga demikian, 17+8 ini juga lewat media sosial. Kalau pemerintah dan penyelenggara negara tidak belajar dari 2 kali kejadian ini yang digerakkan oleh media sosial, maka berarti sangat parah. Lalu bagaimana pertanyaannya mengawalnya? Ya lewat media sosial juga. Itu juga sangat penting. Selain juga kerja-kerja mengawal secara langsung, sekalian tadi menjawab pertanyaan Bapak. Apa yang kami perlu lakukan? Mengawal secara langsung, bertemu dengan pihak-pihak yang mereka memang harus mengambil kebijakan. Seperti pada contohnya untuk PPN 12%, waktu itu kami bertemu langsung dengan Ibu Sri Mulyani untuk menyampaikan harapan agar tidak ada peningkatan, tidak dilaksanakan PPN 12%. Dan waktu itu hasilnya memang 2 hari kemudian juga tentu bukan hanya kami yang bicara, tetapi itu yang kami lakukan Pak. Jadi
kerja-kerja secara langsung itu juga terus harus dilakukan untuk mengawal semua suara masyarakat. Ibu Bapak ada yang nambahkan? Pak Laude? Oke, terima kasih banyak ya. Setelah saya baca tuntutan 17+8 itu, saya lihat tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh GNB. Bahkan itu saling menguatkan. Bahasanya agak berbeda. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang lebih sepuh. Tetapi saya terus terang agak kaget ketika menerima itu ada kata murka di dalam. Jarang sekali itu orang tua ini bilang ada murka seperti itu. Jadi dan itu juga teramplifikasi di dalam tuntutan yang 17+8 ini. Oleh karena itu kita berharap bahwa ya jangan cuma dengerin doang. Lo kerjain itu apa yang yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak Laude. Pak Lukman? Ya. Tadi ada pertanyaan, apa harapan Gerakan Nurani Bangsa terhadap aspirasi tuntutan 17+8 itu? Kita menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Romo Kardinal tadi. Jadi aspirasi, masukan, saran, bahkan kritik sekalipun, itu mohon pertama didengar. Yang kedua lalu kemudian dikaji. Setelah didengar dikaji. Setelah dikaji dipertimbangkan. Karena dari hasil pertimbangan itu ada yang bisa dilaksanakan, ada yang belum bisa dilaksanakan. Jadi menyikap kalau ditanya apa harapan GNB terhadap 17+8 dan tentu aspirasi yang di luar 17+8, tiga saja sebenarnya. Apakah itu bisa segera dilaksanakan? Yang kedua, apakah itu tidak bisa dilaksanakan? Atau sedang dipertimbangkan, sedang dikaji? Karena butuh waktu, butuh proses, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apapun hasil dari merespon, menyikapi aspirasi itu, kami berharap, itulah kenapa pesan kebangsaan kami ini secara khusus ditujukan kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Pesan-pesan kebangsaan kami 4 sebelumnya itu kepada Presiden, kepada DPR, kepada TNI, kepada Polri, kepada KPU, kepada macam-macam. Tapi khusus pesan kebangsaan kali ini itu khusus ditujukan kepada Presiden karena secara konstitusional Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi kita ingin memohon, meminta Presiden melit, memimpin. Oleh karena perlu ada juru bicara, tidak harus Presiden. Presiden bisa menunjuk juru bicara yang menjelaskan bahwa segala aspirasi itu sedang ada progresnya. Kalau ada yang bisa segera dilaksanakan, sampaikan kepada rakyat. Ini akan kita lakukan. Kalau memang tidak bisa, karena satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, ya nyatakan juga kepada publik, tentu dengan argumentasinya. Bahwa ini belum bisa kita lakukan karena begini. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang perlu waktu, butuh proses. Itu perlu dikaji, perlu dipertimbangkan itu. Jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup bahwa pemerintahan ini bekerja. Sedang berproses diri menyikapi berbagai tuntutan itu. Jangan tidak ada suaranya. Karena kalau tidak ada suaranya, rakyat bisa menganggap, ini kami nggak didengar nih. Jadi itu kalau ditanya harapan kami. Ya, terima kasih. Ada lagi, Ibu Bapak? Romo Magnis? Oh, tidak. Saya kira kita bisa akhiri pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa sore ini. Romo, sore ini nanti kalau teman-teman jurnalis masih ada yang mau diperdalam lagi bisa ke masing-masing tokoh doorstop begitu. Seperti kebiasaan saya kira begitu. Terima kasih kepada Bu Sinta Nuria, Romo Kardinal, Romo Magnis, Pak Lukman, Pak Eri, Bu Eri Seda,
Pak Laude, Pendeta Gomar, Romo Setio atas kebersamaannya sore ini. Semoga pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa seperti yang tadi sudah disampaikan tidak hanya didengar, tapi juga dijalankan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Jakarta 3 September 2025. Saya kira sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kesempatannya lama begitu, karena jangan semakin sering ketemu para tokoh ini. Gitu ya. Terima kasih dan sekali lagi sampai ketemu lagi.